Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Kami memuji, memohon ampun serta bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami memohon agar dijauhkan dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan-keburukan amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, saya betul-betul bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, sendiriannya, la syarikalah, tidak membutuhkan sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi pula bahwasanya Muhammad ibn Abdillah betul-betul hamba utusan dan rasulnya. Wala nabiyya ba'dah, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Qala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar dan sepatut-patutnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari Adam alaihissalam, wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan kalian dari istrinya Hawa alaihissalam, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan keduanya telah memberi kalian keturunan yang banyak, baik dari laki-laki maupun perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah serta peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kalian. Di ayat yang lainnya lagi-lagi Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar wa na'udzu billahi minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan saya dan kita semua serta orang-orang yang kita cintai dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 26 Juli 2024 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah. Jamaah sekalian, saya dan antum semua datang berkumpul di tempat ini bukan dengan sekedar isapan jempol belaka, bukan sekedar seremoni setiap pekannya. Oh fulan datang ke masjid, saya tidak enak kalau saya juga tidak datang ke masjid. Karena jemaah sekalian, kita datang berkumpul di tempat ini, datang memenuhi panggilan Allah. Allah yang memanggil kita. Di dalam surah Al-Jum'ah, surah urutan 62, ayat 9-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil. Jadi jemaah sekalian, kalau ada yang tidak merasa terpanggil untuk datang
ke masjid pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dipertanyakan keimanannya. Mungkin memang bukan dia yang dipanggil. Allah Subhanahu wa taala menyeru, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah," kalau telah masuk waktu sholat pada hari Jumat, "fas'au ila dzikrillah," bersegeralah kalian menuju zikrillah. Kata para ulama tafsir, bersegera menuju ke masjid. Wadarul bai', dan tinggalkan seluruh urusan jual beli, seluruh urusan dunia kita tinggalkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu jauh lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Lalu lanjutan ayatnya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau kalian sudah mendirikan salat, silahkan kembali bertebaran di atas permukaan bumi ini, wabtagu min fadlillah, dan silahkan cari rezeki atau karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupakan, wadhkurullaha katsira, perbanyak mengingat Allah, la'allakum tuflihun, semoga dengannya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, khotib akan mengangkat tema, saudaraku, jaga solat dan lisanmu. Ini berangkat dari perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, jamaah sekalian, ada dua perkara yang kalau manusia bisa menjaga dua perkara ini, maka perkara-perkara yang lainnya akan baik. Apa itu jamaah sekalian? Solat dan lisan. Tentu setelah mentauhidkan Allah. Jamaah sekalian, kita mulai dari perkara solat ini. Jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah," sesungguhnya amalan yang paling pertama nantinya dihisab bagi manusia di hari kiamat adalah solatuhu, solatnya. Fa in solahat, kalau seandainya solatnya baik, maka qad aflaha, maka dia telah beruntung, wa anjaha, dan telah sukses. Adapun kalau solatnya buruk jamaah sekalian, maka amalan-amalan yang lainnya juga akan ikut buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in fasada faqad khaba wa khasara. Kalau solatnya buruk, maka dia sungguh orang yang celaka dan sungguh orang yang merugi. Di riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila solatnya baik, maka amalan-amalan yang lainnya juga akan ikut baik. Namun jika solatnya tidak baik, maka jangan tanyakan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian, solat juga memberikan seseorang kekuatan dalam hatinya untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah seseorang dari perbuatan buruk dan mungkar. Jamaah sekalian, dengan solat yang kita jaga dari syarat-syaratnya, kemudian kita jaga rukun-rukunnya, insya Allah solat ini yang akan memberikan kita kekuatan dalam hati untuk menghindari maksiat-maksiat yang ada di hadapan kita. Pernah suatu ketika jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepadanya, wahai utusan Allah, ada seseorang yusolli bil lail, dia mengerjakan solat di malam hari. Akan tetapi wahai utusan Allah, idza asbaha saraqo, kalau dia masuk di pagi hari, dia melakukan pencurian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian? Sayamna'uhu solatuh, suatu saat orang ini akan dicegah dari mencuri, dan dia mencegahnya adalah solatnya. Kalau memang orang ini benar-benar memperbaiki solatnya, menjaga solatnya, tumanina dalam solatnya, menjaga keikhlasannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam solatnya, bukan karena ada atasan di sampingnya supaya dinaikkan jabatannya atau dinaikkan gajinya atau dikatakan soleh, tetapi memang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala melaksanakan solatnya, maka insya Allah suatu saat dia akan berhenti dari kemaksiatan yang dia lakukan. Yang menyebabkan dia berhenti adalah solatnya, atau dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala berhenti karena dia menjaga solatnya. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita agar kita menjaga solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa hafizu 'alas shalawat," dan jagalah oleh kalian yang namanya solat.
wassolatil wusta, terkhusus lagi pada solat yang pertengahan, yaitu solat asar. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk mengerjakan solat, kemudian bersabar di atasnya, dan memerintahkan kepada keluarga kita untuk melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah, dan perintahkanlah kepada keluarga-keluarga kalian untuk mengerjakan solat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Lalu kemudian natijahnya, nilainya, balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu, nahnu narzukuk, akan tetapi kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Wal akibatu littaqwa, dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan jemaah sekalian, solat ini bukan hanya sekedar kewajiban kita, akan tetapi jemaah sekalian, dia adalah sarana bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakunu 'abdun", seorang hamba itu betul-betul dekat mir rabbihi wa huwa sajidun, dengan Tuhannya ketika hamba tersebut dalam keadaan sujud. Kenapa kita tidak mau bersujud? Kenapa kita tidak mau menjaga solat? Kemudian jemaah sekalian, bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi solat itu bisa menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda", sesungguhnya seorang hamba, "idza qoma yusalli", kalau berdiri untuk melaksanakan salat, atallahu bi dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan dosa-dosanya ala ra'sihi, di atas kepalanya atau di atas pundaknya, hatta idza raka'a aw sajada, sampai hamba tersebut ketika sujud atau ruku maka berguguranlah dosa-dosanya. Ini jamaah sekalian, kalau solatnya benar maka akan menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan permisalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afara'aitum", bagaimana menurut kalian jika seandainya di depan pintu salah seorang di antara kalian ada sungai yang mengalir, lalu kemudian orang tersebut mandi 5 kali sehari di dalam sungai tersebut, apakah masih tersisa kotoran dari badannya? Kata para sahabat, "Wahai utusan Allah, tidak akan tersisa lagi kotoran dari badannya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah solat akan membersihkan hamba-hamba Allah dari dosa-dosa yang ada padanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah, solat antara solat 5 waktu dan Jumat ke Jumat yang lainnya, sama dia masih menjauhi dosa-dosa yang besar, maka di antara solatnya ada pengampunan dosa. Maka jemaah sekalian, ini tentu hendaknya kita jaga. Namun jemaah sekalian, ada juga hadis yang menjadi ancaman atau hendak kita perhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang solat rubbama yusolli sittina sana, dia mengerjakan solat 60 tahun, walam tuqbal solatah, akan tetapi satu solatnya pun tidak diterima. Kira-kira kenapa jemaah sekalian? Yutimma ruku'ahu wala yutimma sujudahu, dia tumaknina ketika ruku, namun di sujudnya dia terburu-buru, atau sebaliknya, dia di sujudnya terburu-buru namun kemudian tumaknina di rukunya. Maka hendaknya kita menjaga syarat-syarat yang perlu kita jaga di solat jemaah sekalian. Perhatikan ketumakninaan solat kita. Aqulu qouli hadza, saya telah mengucapkan perkataanku ini, astaghfirullah li, saya memohon ampun untuk saya pribadi, wa astaghfirukum, dan saya juga memohon ampun untuk jamaah sekalian, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami minta sedikit lagi waktunya untuk menyempurnakan khutbah Jumat yang sudah kita mulai di khutbah Jumat yang pertama tadi. Amalan yang kedua jamaah sekalian adalah hendaknya kita menjaga lisan. Menjaga lisan kita jamaah sekalian. Lisan kita jangan kita gunakan kecuali pada hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman,
Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkan perkataan yang baik saja. Yang keluar dari lisan seorang mukmin haruslah kata-kata yang berbobot, tidak ada celaan, tidak ada ghibah, tidak ada ucapan sial-sial dan yang lainnya, akan tetapi sesuatu yang berbobot, yang bermakna. Lalu jamaah sekalian, apa yang kita dapatkan kalau kita sudah menjaga lisan kita? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan membantu kalian memperbaiki amalan-amalan kalian. Kalau ada di antara kita yang mengatakan, Ustaz, saya sudah berusaha untuk menjaga solat saya, tapi saya selalu kadang-kadang kemudian down lagi dan seterusnya. Boleh jadi karena lisan kita tidak jaga. Allah yang akan membantu kita memperbaiki amalan-amalan kita kalau kita menjaga lisan kita. Bukan cuma sampai di situ jamaah sekalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian kalau kalian menjaga lisan. Wa may yuti'illah, barang siapa yang mentaati Allah wa rasulah, dan mentaati rasulnya, faqad faza fawzan adzima, baginya kemenangan yang azim, kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup sebelum berdoa jamaah sekalian, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepadanya tentang seorang wanita. Ya Rasulullah, ma ra'yuk? Au kama qala sahabat, wahai utusan Allah, bagaimana pendapatmu an imra'atin, tentang seorang wanita yusolli khamsaha, mengerjakan solat 5 waktunya, kemudian mengerjakan solat tahajud, kemudian rajin bersedekah, kemudian rajin puasa sunnah. Akan tetapi wahai utusan Allah, fiha nukson, pada wanita ini ada kekurangannya. Apa itu? Kalau dia berbicara menyakiti tetangganya, pedis lisannya kalau berbicara, menyalahgunakan lisannya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian? Kata beliau, hiya finnar, wanita ini akan masuk ke dalam api neraka. Maka jemaah sekalian, disebabkan karena lisan, wanita ini terancam masuk ke dalam api neraka. Maka perlu kita menjaga lisan-lisan kita. Maka jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjaga solat kita dan juga menjaga lisan-lisan kita. Akhirnya jemaah sekalian, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi al-ashara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman, wa khassatan fi baladina hadhihi Indonesia, wa khassatan fi mantiqatina hadhihi Morawali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun alal mursalin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma qumu ila salatikum au aqimus shalah.